CTP 100%, Gone Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat baru. CTP 100%, Gawe Wong Jawa Timur, CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, kemacetan panjang yang beberapa hari ini melanda jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Belakangan ini disinyalir akibat pengetatan aturan dan kurangnya fasilitas pendukung. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Tanjung Wangi 3 Widodo, bahwa kendaraan besar dengan muatan lebih 30 ton seperti tronton tidak bisa langsung masuk ke dermaga. Kendaraan tersebut harus memutar dahulu sehingga hal ini memperparah antrian. Selain itu, kemacetan ini diduga karena mengikat kendaraan saat masuk di dalam kapal atau lashing yang perlu membutuhkan waktu. Sedangkan kru kapal lashing hanya 2 orang. Sebagai informasi, waktu sandar kapal yang sekitar 40 menit dan waktu muat sekitar 15 menit, maka dari itu penambahan kru kapal untuk lashing perlu ditambah. Karena mau tidak mau hukumnya lashing itu wajib dan harus dilaksanakan. Tidak hanya itu, minimnya jumlah kapal dan dermaga di dermaga LCT untuk mengangkut truk dan muatan di atas 30 ton juga menjadi pemicu kemacetan. Kondisi ini membuat penumpukan kendaraan besar tak terhindarkan, berujung pada antrian mengular yang merugikan pengguna jasa penyeberangan. Widodo menyampaikan bahwa setiap hari normalnya kapal yang beroperasi minimal ada 25 atau 26 kapal, sedangkan saat ini sudah ada 25 kapal yang beroperasi. Untuk rinciannya di MB1, MB2, MB3, 55, MB4, LCM4 yang ada di Beach 1, sisanya yang di Pelengsengan LCM8, lalu di Bulusan 1 kapal bantuan. Sekarang ini 26 untuk rinciannya di MB1, MB2, MB3 55, MB4 LCM 4 yang ada di Beach 1. Nah, sisanya dikurang yang di mana Pelengsengan itu kalau 8. Bukan yang di Pelengsengan LCM, kalau di Bulusan 1 aja kapal bantuan. Artinya kalau dibilang kapal ini sudah normal Pak ya? Iya normal, karena untuk tronton ini kan lebih dari 30 ton, jadi tidak bisa naik masing-masing MB. Untuk diupdate, untuk di Gilimanuk mau bikin jembatan lagi koyonnya sudah terbatas sekali pelabuhannya. Mau dipasang di LCM itu sendiri mau ditambah 1 juga berhimpitan, mungkin atau enggak ya mungkin perlu kajian. Atau upgrade menjadi MB mungkin Pak untuk meningkat. Itu tadi, kalau seharusnya kapal Roro itu di MB. Tapi kalau coba-coba di LCM itu mohon maaf kalau ditutup, ya belum ditutup aja kayak gini. Kalau nggak diizinkan di Pelengsengan, karena untuk mengakomodir di Gilimanuk juga sudah ada area pelabuhan. Pelengseng mau tidak mau ya itu membantu dengan kelancaran yang ada di Ketapang. Saat ini ada berapa kapal City yang masih belum selesai di docking Pak? Kemarin kan kita coba 15 kapal yang mengalami perombakan
Terus dari 15 sudah 10 yang udah jalan, tinggal 5 itu 2 menjalani ke Surabaya, tinggal 3 ini yang 3 ini masih proses dalam pemenuhan. Kan banyak yang mungkin kekurangan harus dipenuhi ya. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Satu kapal perbantuan dikirim untuk menambah kecepatan angkut truk tronton di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Perbantuan kapal ini karena salah satu penyebab utama kemacetan adalah tidak maksimalnya angkutan truk besar dari Banyuwangi menuju Bali. Kapal perbantuan yang dikirim ke lintas Ketapang Gilimanuk adalah KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara, anak perusahaan ASDP Indonesia Ferry. Rencananya Jumat sore kemarin berangkat dari Galangan di Tanjung Perak, Surabaya dan akan datang tengah malam nanti. Kepala Cabang Banyuwangi PT Jembatan Nusantara Faisal Taufik di Banyuwangi mengatakan, KMP Gading Nusantara biasanya melayani penyeberangan Padang Bayi Lembar. Kapal baru saja menjalani docking di Surabaya sebelum diberangkatkan ke Selat Bali. Faisal menambahkan KMP Gading Nusantara memiliki kapasitas 30-40 kendaraan campuran. Jika diisi seutuhnya dengan truk tronton, kapal bisa mengangkut sekitar 30 unit kendaraan. Seluruh persyaratan untuk melayani penyeberangan juga sudah didapatkan. Menurut Faisal, BPTD dan KSOP telah menyetujui agar kapal bisa beroperasi di lintasan Jawa-Bali. Nanti kapal akan berlabuh dan melayani penyeberangan di Dermaga Bulusan. Sebelum mulai mengangkut truk, kapal terlebih dahulu melaksanakan uji coba di lintasan yang akan dipakai. Kalau dari hasil uji coba bisa menyeberang, akan langsung dilakukan perbantuan untuk mengangkut kendaraan. Karena jam 17 ini berangkat dari Galangan Surabaya di Tanjung Perak. Mungkin malam ini kita diupayakan bisa sudah tiba di Ketapang. Spesifikasinya seperti apa itu, Pak? Untuk GT 1400, kapasitas sekitar 30-40. Campur ya kalau itu ya. Mungkin kalau untuk kapasitas besar 30. Tapi ini memang dikhususkan untuk mengangkut truk yang 34 ton. Kapal ini lintasan Padang Bayi Lembar. Jadi hari ini memang selesai di Galangan, Dok. Mungkin dengan kondisi kemacetan ini kita untuk bisa melakukan kapal Banyuwangi dengan satu unit. Kapasitas 34. JMASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yanes Kurniawan mengatakan, keberadaan KMP Gading Nusantara akan melengkapi KMP Portling yang sudah lebih dahulu melayani di Dermaga Bulusan. Sementara di Dermaga LCM, ada 6 kapal yang melayani penyeberangan untuk mengangkut truk-truk bertonase lebih dari 35 ton. Yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini, antrian yang terjadi di Pelabuhan Ketapang ini memang salah satu dampak akibat adanya penundaan kapal yang beroperasi di lintas Ketapang Gilimanuk akibat adanya laka laut KMP Tunu, sehingga dilakukan pengetatan untuk pengecekan kapal-kapal, khususnya kapal-kapal XLCT yang beroperasi di lintas Ketapang Gilimanuk yang pada hari umumnya beroperasi 9 unit kapal. Mungkin saat ini bisa kami informasikan terdapat 6 unit yang beroperasi, sehingga dalam hal ini tidak semua kapal-kapal XLCT dapat beroperasi. Akibatnya tidak semua kendaraan terangkut menuju Gilimanuk. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan dari regulator untuk pembatasan muatan kendaraan-kendaraan yang di atas 35 ton yang menggunakan dermaga XLCT, sehingga yang awalnya bisa diangkut sesuai dengan kapasitas yang diizinkan, dalam hal ini hanya diizinkan 75%, sehingga juga membuat tidak semua kendaraan dapat terangkut secara maksimum. Terus yang ketiga, adanya penutupan jalur Bumitir. Mungkin teman-teman sudah ketahui adanya peralihan melalui jalur Situbondo, Bondowoso, seperti itu. Mungkin itu yang
Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mandi. Tekan jaya su. Kopi ya. Kopi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah, pemerintah yang ngeruh wis ta paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Yo paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang coba. Isun kadung jelasno, kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan,
Program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Ditjenpas Jawa Timur menggelar penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi Rabu malam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di Lapas Banyuwangi. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Effendi Wahyudi itu melibatkan lebih dari 100 petugas. Penggeledahan juga menjadi bentuk dukungan terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 19 hunian yang tersebar dalam 3 blok menjadi sasaran penggeledahan, di antaranya 3 kamar pada blok A, 8 kamar pada blok F, 8 kamar pada blok G. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan adanya handphone maupun narkoba. Petugas hanya mengamankan beberapa barang yang disinyalir dapat disalahgunakan dan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Handphone maupun narkoba nihil, untuk barang yang disita akan diinventarisir dan akan dimusnahkan. Effendi mengapresiasi seluruh jajaran Lapas Banyuwangi yang terus berupaya menciptakan lingkungan lapas yang aman dan kondusif, serta terbebas dari adanya barang yang menurut aturan memang tidak diperkenankan berada di area blok maupun kamar hunian. Keamanan lapas akan menunjang keberhasilan program pembinaan. Ia berharap Lapas Banyuwangi dapat konsisten menjaga kondisi kamtip yang kondusif.
Sementara itu, Kepala Lapas Banyuwangi, Iwayan Nurasta Wibawa, menyebut kegiatan penggeledahan berjalan dengan tertib dan tidak terdapat resistensi dari warga binaan. Penggeledahan tetap digelar dengan humanis sehingga setiap warga binaan menyambut baik penggeledahan yang dilakukan. Selain itu, juga digelar tes urin secara acak terhadap warga binaan maupun petugas untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang. Hasil tes urin menunjukkan hasil negatif. Kalapas menambahkan kegiatan serupa akan digelar secara rutin dengan tujuan untuk tetap menjaga kondusivitas keamanan di Lapas Banyuwangi dan memaksimalkan program pembinaan agar mampu membentuk perubahan karakter, sikap, dan perilaku warga binaan yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat. Keamanan dan pembinaan merupakan hal yang saling berkaitan. Karenanya akan terus diupayakan agar kedua hal tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Sebuah mobil box kecelakaan tunggal di tikungan Sengkan Slamet yang berada di jalur Lijen yang menghubungkan Banyuwangi Bondowoso Jumat pagi. Penyebab kecelakaan diduga karena mobil mengalami remblong. Kondisi mobil yang guling ini. Pantauan di lokasi, posisi mobil bernomor polisi D8714WE terguling di jalan yang menurun. Bodi kendaraan menutup hampir separuh badan jalan. Di lokasi, petugas dari Satlantas Polresta Banyuwangi, Polsek Licin, dan relawan masih melakukan pengamanan. Kendaraan yang melintas dari kedua arah dibuat bergantian. Kapolsek Licin AKP Taufan Akbar mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju dari arah Bondowoso menuju Banyuwangi membawa muatan roti dengan berat total 2,5 ton. Roti tersebut akan dikirim dari Kediri menuju Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Namun karena driver diduga kurang menguasai medan sehingga menyebabkan remnya nyeplos atau ngeblong. Biasanya pengiriman dilakukan via Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi Jember. Namun karena penutupan dan menghindari macet di Pantura, pengemudi memilih lajur Lijen sebagai alternatif meski tidak menguasai medan. Beruntung dalam peristiwa ini, sopir dan kernet berhasil selamat. Mereka juga tidak mengalami luka yang serius. Saat ini, petugas dari Satlantas Polresta Banyuwangi masih mengupayakan proses evakuasi kendaraan. Untuk menjamin kelancaran arus dari kedua arah, pihaknya menerapkan sistem buka tutup. Kendaraan dibuat bergantian melintasi jalur. Sebelumnya, pada Kamis 24 Juli 2025 kemarin, kecelakaan juga terjadi di jalur Lijen, tepatnya di Sengkan Slamet. Sebuah mobil pick-up bermuatan ikan laut mengalami remblong dan menabrak pembatas jalan. Polisi mencatat ada kenaikan volume kendaraan di jalur tersebut, imbas penutupan Gumitir dan kemacetan di Pantura. Satu-satunya akses lain yang bisa dilewati oleh kendaraan mobil, truk kecil, dan sejenisnya adalah jalur Bondowoso Banyuwangi via jalur Pegunungan Ijen. Jalur tersebut hanya disarankan untuk kendaraan pribadi, bukan truk besar, sebab rutenya ekstrim, berkelok, dan naik turun curam. Oleh karenanya, Taufan menghimbau kepada pengguna jalan untuk mempelajari jalur Ijen sebelum melintas. Ia meminta pengendara mobil dan truk kecil untuk berhati-hati dan waspada, utamanya saat melintas di jalur erek-erek yang terkenal ekstrim. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80,
PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang dhewe. Ya sebegitu ya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Ajang bergengsi balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen TDBI kembali digelar Pemkab Banyuwangi 28–31 Juli 2025 mendatang. Kompetisi internasional yang menjadi kebanggaan warga Banyuwangi ini menjadi satu-satunya balap sepeda road race di Indonesia tahun ini yang masuk agenda resmi Union Cycliste International atau UCI, Federasi Balap Sepeda Dunia. Tahun 2025 ini, Tour de Banyuwangi Ijen menjadi satu-satunya road race di Indonesia yang masuk kalender UCI 2024. Pada 2024 juga sama, hanya Banyuwangi yang gelar road race termasuk agenda UCI. Menurut Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, ia berkomitmen untuk terus menjadikan balap sepeda sebagai instrumen olahraga, pariwisata, menggeliatkan ekonomi, sekaligus konsolidasi infrastruktur daerah. Konsistensi menggelar Tour de Banyuwangi Ijen merupakan upaya Banyuwangi untuk terus menggaungkan olahraga balap sepeda Indonesia di pentas internasional. Dengan menjadi satu-satunya di Indonesia tahun ini, tentu ia akan melaksanakannya dengan maksimal. Karena setidaknya ini menjadi presentasi pelaksanaan balap sepeda di Indonesia di kompetisi internasional ini. Ipuk juga memohon doa restu dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. Ditambahkan PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Banyuwangi, M. Alvin Kurniawan, TDBI 2025 memasuki satu dekade atau tahun ke-10 pelaksanaan. Event ini telah menjadi salah satu ajang olahraga balap sepeda terbaik di Asia. Itulah yang membuat TDBI banyak dinanti dan diminati tim sepeda dari berbagai negara. Tak hanya TDBI, Banyuwangi juga dipercaya UCI menyelenggarakan 2 kompetisi balap sepeda lain pada tahun ini, yaitu Banyuwangi Ijen Geopark Downhill pada 20–21 September 2025 serta Banyuwangi BMX pada 15–16 November 2025.
Bahkan sebelumnya, Banyuwangi ditunjuk sebagai tuan rumah 2 kejuaraan nasional balap sepeda, yakni Kejurnas Road Race yang digelar 27 sampai 30 Juni 2025, diikuti 251 atlet dari 23 provinsi, dan Kejurnas BMX di Sirkuit Internasional Muncar Banyuwangi 5 sampai 6 Juli 2025, diikuti 203 atlet dari 23 provinsi. Dengan penyelenggaraan berbagai event tersebut, menunjukkan Banyuwangi diakui sebagai daerah yang berpengalaman dan mampu menyajikan event olahraga bergengsi, khususnya sepeda. PDBI 2025 akan diikuti oleh 128 pembalap dari 24 negara di 5 benua, yang akan menempuh total jarak 593 km, melalui 4 etapa menantang melintasi landscape keindahan alam Banyuwangi. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Warga Dusun Stembel, Desa Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, gelar tradisi Grebeg Suro. Selain terdapat gunungan hasil bumi, pada tradisi ini juga ada ribuan jenang suro hingga ditutup dengan ruat. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Tradisi Grebeg Suro ini sengaja digelar oleh masyarakat di Dusun Stembel, Desa Gambiran, Banyuwangi pada Kamis malam. Mereka mengadakan tradisi Grebeg Suro ini merupakan bentuk ungkapan wujud syukur atas hasil bumi serta rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan sekaligus nguri-nguri adat budaya lokal. Dalam acara ini diawali dengan Idir Bumi, lengkap dengan khas gunungan hasil bumi yang diarak menuju lokasi titik acara yang telah ditentukan. Seusai diarak dan didoakan, gunungan hasil bumi tersebut langsung menjadi rebutan para warga. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan hasil gunungan itu yang dipercaya dapat membawa berkah tersendiri. Kegiatan sakral yang dipusatkan di Dusun Stembel ini sekaligus merupakan pertanda acara bersih Desa Gambiran. Menariknya, selain ruatan, pada acara tersebut juga terdapat 1000 jenang suro yang bisa diambil oleh masyarakat secara gratis. Bahkan, santunan yatim piatu menjadi salah satu rangkaian utama pada kegiatan Grebeg Suro ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan gunungan yang diserahkan secara simbolis oleh Mbah Kusno selaku sesepuh kepada Dalang Ki Yuwono Lebdo Carito dari Sanggar Seni Budaya Ngesti Laras sebagai tanda pagelaran wayang kulit dimulai. Sementara dalam gelaran wayang kulit semalam suntuk ini, mereka sengaja mengambil lakon Ruwat Pendowo Limo. Selain Grebeg Suro, kita adakan acara Grebeg 1000 Jenang Suro dan santunan yatim piatu, dan juga kita grebeg tumpeng, dan setelah itu yang terakhir ini kita adalah ruwatan Pandawa 5. Ada kaitan berdiri sama? Ini yang diutamakan setelah acara pemungkasan terjadi, kita sebenarnya acara intinya adalah bersih desa, bersih dusun. Apa yang diharapkan dengan kegiatan dengan kejadian yang kita harapkan hari ini, setelah kita tadi menggelar sedekah bumi, alhamdulillah barakallah ternyata hujan. Bagi saya pribadi sebagai seorang penispo paranormal, ada hal kebanggaan tersendiri. Insya Allah itu berkah buat kami. Jadi insya Allah berkah dari acara ini sangat luar biasa buat desa kami, buat masyarakat luas. Kegiatan ini rencananya dilakukan lama? Insya Allah kalau memang masyarakat kondusif dengan kejadian kita gelar seperti ini, kita berserta Pak Kadus, insya Allah tiap tahun siap menggelar acara ini. Sementara itu, dengan adanya gelaran tradisi ini tentu sangat diapresiasi oleh pemerintah Desa Gambiran. Dedi Kurniawan selaku Kepala Dusun atau perwakilan dari pemerintah Desa Gambiran menyampaikan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Mbah Kusno yang telah mengadakan giat Grebeg Suro ini. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat membawa berkah dan untuk sektor pertanian di lingkungan setempat untuk hasil panen semakin melimpah. Bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Mbah Kusno atau juga bisa disebut Mbah Gondrong yang dengan sukarela
mengadakan acara ini untuk masyarakat dusun Stempel khususnya, Desa Gambiran pada umumnya, akan membawa berkah untuk semuanya, untuk masyarakat yang khususnya di sini petani. Makanya tadi ada grebek gunungan yang berisi sayur-sayuran dan lain-lainnya. Semoga Gemah Ripah Loh Jinawi semakin berkembang, semakin maju, semakin mulia untuk seluruh masyarakat warga Desa Gambiran dusun Stempel. Pelestarian nguri-nguri budaya Jawa melalui gelaran grebek suro seperti ini selain mencerminkan ungkapan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan, sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai positif seperti gotong royong, kebersamaan, saling menghormati, dan semangat persatuan dalam masyarakat. Tim Liputan JTV Banyuwangi. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Komburi ya. Komburi, tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iyalah, pemerintah yang ngeruh wis tahe paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Mane biji saya ombyale ning awake dhewe.
Nggo bangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takoni sing nang iki. Ya sebenarnya yo. Ciri-ciri klendi seiring bianyol piye ana? Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Pak. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei!
nih? Tekan Jesu. Buri ya. Ya. Buri. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ini kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebegitu yo. Ciri-ciri iki seiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh, kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Guna kurangi menumpuknya sampah plastik, Pasar Genteng 2 anjurkan setiap pembelanjaan membawa tas sendiri.
Anjuran atau himbauan ini tertulis pada sebuah banner yang terpampang pada pintu masuk menuju dalam pasar. Himbauan ini bertujuan untuk mengurangi jenis sampah plastik yang dijadikan bungkus atau kemasan barang dagangan atau barang pembelanjaan. Himbauan ini sebelumnya kerap disosialisasikan ke setiap orang berbelanja maupun pedagang sejak beberapa tahun lalu. Namun akan kebutuhan plastik yang akan dipergunakan atau kebutuhan transaksi masih didominasi plastik. Secara otomatis sampah plastik lebih banyak dibanding dengan sampah yang mudah terurai atau mudah busuk. Sementara Tati selaku pedagang membenarkan bahwa di pasar ini masih banyak penggunaan terkait plastik, baik kemasan barang dagangan maupun barang dari pembelanjaan yang dibawa oleh pembeli. Dan terkait himbauan agar mengurangi atau menghindarkan penggunaan plastik tersebut, ia merasa kesulitan. Pasalnya tak ada pilihan untuk menggunakan bungkus selain plastik. Bu, cara untuk menghindarkan untuk kaitan dengan plastik ini gimana sebagai pelaku pasar, pedagang? Ya belum bisa, soalnya memang plastik itu memang ciri khasnya menggunakan apa jenenge kertas yo gak iso dari mana. Pasare Krismon saiki. Ya terkadang ya kertas, sekarang kertas sulit carinya. Kertas bekas itu sulit. Jadi sekarang diganti plastik. Misalnya beli sedikit plastik itu setengah kiloan perapatan. Bu, ketakutan nggak ketika banyak sampah plastik yang sulit untuk diuraikan gitu? Ya nggak tahu, saya itu sudah buang di tempat sampah, ada yang ngurus sendiri, ada yang buang sendiri, nggak tahu itu jalurnya dibuang kemana, nggak tahu. Nggak, kepingin nggak ketika sampah plastik itu berkurang? Ya sajane ya kepingin sampah plastik berkurang, tapi gimana caranya? Kalau belanja ya dipakai kresek, pakai plastik. Dan persoalan sampah ini terutama di area pasar tradisional belum tertuntaskan dan diharapkan untuk kedepannya terkait sampah plastik agar berkurang. Yogi Pratama, JTV Banyuwangi. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.